Selamat pagi teman-teman, pokok tante-tante semua dan bapak-bapak ibu semuanya. Saya ingin memberi kesaksian bagaimana firman Tuhan itu menolong saya dan banyak memberikan petunjuk kepada saya apa yang harus saya lakukan. Saya bukan sebenarnya itu tentang firman-Mu itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi kaki, bagi jalanku, bagi jalan kami. Ya, seperti tadi telah dinyanyikan untuk para pemusik dan saya melihat bahwa firman Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kekristenan kita. Sehingga ya karena dikatakan di Alkitab pada bulannya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita ingin mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup kita ingin mengetahui siapa Allah itu, siapa Tuhan itu, siapa Tuhan Yesus itu, kita harus banyak membaca firman Tuhan. Firman Tuhan yang itu ada di dalam kitab. Saya ingin menyambung apa yang suami saya 8 minggu yang lalu sharing tentang keselamatan. Keselamatan itu bukan hasil usaha kita, bukan pekerjaan kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena anugerah dari Tuhan, karena kasih karunia. Karena itu, jadi pada waktu kita diselamatkan, pada waktu itu juga Tuhan, pada waktu kita diselamatkan, Tuhan memberikan kita Roh Kudus, membangkitkan Roh Kudus di kita dan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan pada waktu itu juga, pada saat kita percaya itu, maka dosa-dosa kita itu diampuni. Kita dibersihkan dari semua kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Tuhan Yesus yang menanggung semuanya itu. Karena itu, kita itu dibenarkan. Tuhan melihat kita itu bersih, beautiful. Seperti Tuhan Yesus ada di dalam kita. Problemnya, orang-orang di sekitar kita itu melihat kita tetap sama, ya. Kita tetap sama, kalau kita pemarah, tetap pemarah. Kalau kita itu suka jengkel-jengkel, sama aja. Jadi ada perbedaan antara apa yang Tuhan lihat dan ada perbedaan dengan apa yang orang-orang di sekitar kita lihat. Nah, perbedaan itu dalam perjalanan kita bersama-sama dengan Tuhan itu harus makin kecil, karena Tuhan berkata, jadilah sempurna seperti Bapakku sempurna adanya. Karena itu pada misalnya kita ini percaya kepada Tuhan Yesus itu diselamatkan itu misalnya pada jam 10 pagi misalnya. Sekarang apa yang terjadi pada jam 10.01? Apa yang harus kita kerjakan pada jam 10.01? Pada saat itu juga kita ini menjadi pengikut Kristus. Kita ini pindah dari itu kan ada 2 salib ya. Itu bukan ada 2 Kristus. Jadi pokoknya waktu yang salib yang pertama itu waktu kita diselamatkan, ya. Tanda kita diselamatkan di situ. Sebelumnya itu kita belum diselamatkan, kita tidak mempunyai Roh Kudus. Sesudahnya itu Tuhan memberikan kita Roh Kudus. Itu bedanya. Karena pada waktu Tuhan memberikan Roh Kudus itu ada di kita, maka karakter kita, keinginan kita, kemauan kita ini berubah dari sebelumnya. Kalau dulu sebelumnya Tuhan, whatever. Tuhan adalah pas saya percaya sama Tuhan. Pokoknya kita melakukan perbuatan baik. Cukup. Kita nggak usah tahu, nggak usah terlalu fanatik, nggak usah begini begitu, nggak usah. Pokoknya tidak ada keinginan sama sekali untuk mengetahui Tuhan. Tetapi kalau begitu kita menerima Tuhan Yesus, begitu ada Roh Kudus dalam kita,
maka kita ini mempunyai suatu keinginan untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk mengetahui siapa Tuhan itu adanya. Nah, di situ sekarang kita jadi mulailah kita berjalan. Nah, sekarang pertanyaannya berjalan kemana? Nah, di sini Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jadi dari salib gambar itu, dari keselamatan itu, mulailah kita berjalan terus sampai kita menuju kemuliaan. Waktu kita menerima Tuhan Yesus itu, kita itu dibenarkan oleh Tuhan, kita itu dibenarkan, kita itu diampuni dosa-dosanya dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kita pindah dari kerajaan yang dunia, pindah menjadi kepada kerajaan Allah. Kita menerima semua berkat-berkat yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus berkata, "Aku datang supaya engkau memperoleh hidup dan memperolehnya dalam kelimpahan." Kita tidak lagi dituduh-tuduh bahwa kamu ini ya orang Kristen, kamu bodoh, kamu kenapa kamu begitu, nanti hukumannya besar segala macam. Tuhan sudah mengampuni semua dosa kita dan membayar upah dosa kita, dan Tuhan telah memberikan Roh Kudusnya dan iman percaya kepada Tuhan Yesus pada waktu kita diselamatkan. Dan mulai dari saat itu kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Aku adalah gembalanya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku." Karena itu waktu kita mulai berjalan di jalan itu, yaitu mengikuti Tuhan Yesus, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup," dan mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan. Karena dan Tuhan Yesus akan mengenal kita, dan kita akan mengenal Tuhan Yesus. Nah, problemnya ini banyak orang berkata, enak aja ya, satu kali diampuni dosa-dosanya, satu kali aja terus kita berdosa aja semuanya, gak usah kan enak gitu. Banyak yang berkata gitu, kan enak gitu. Kenapa kita cuma sekali minta ampun terus selesai dah, nggak ada ini, kita terus dosa terus masuk surga gitu. Nah, itu adalah persepsi yang salah, karena ada beda. Sesudah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada Roh Kudus di dalam kita, dan Roh Kudus itu yang mau memimpin kita kepada Tuhan, mau mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, mau mengikuti, mengenal Tuhan. Nah, itu di situ bedanya. Jadi kita itu bedanya. Dan sudah gitu, itu yang namanya, jadi waktu salib pertama itu, waktu diselamatkan itu kan kita dibenarkan, kita di-justify. Terus kita berjalan, itu namanya kita dikuduskan atau di-sanctify, sampai kita dimuliakan. Waktu kita nanti sama Tuhan diberikan baju baru, tubuh yang baru, itu sampai kita dimuliakan. Dari situ kita berjalan, itu namanya sanctification atau dikuduskan. Artinya kita sedang mengerjakan keselamatan kita. Kita seringkali banyak persepsi yang tidak begitu tepat. Kita di situ berjalan memakai keselamatan kita untuk sampai kepada kemuliaan. Jadi kita bukan mengerjakan keselamatan kita untuk menjadi selamat. Kita sudah selamat pada waktu pada waktu di justify. Kita itu sudah done, sudah finish. Tuhan Yesus berkata, "It is finished." Jadi Tuhan sudah menanggung dosa-dosa kita itu di situ. Tinggal kita berjalan menuju kemuliaan, dikuduskan bersama-sama dengan Tuhan Yesus adalah gembalanya. Apakah kita masih bisa berdosa pada waktu itu dari justification? Waktu selama kita berjalan itu kita masih bisa berdosa. Kita masih
masih bisa melakukan kesalahan-kesalahan. Tetapi ada Roh Kudus yang mengingatkan kita bahwa, kamu kan anak Allah, kamu kan anak raja, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Itu Roh Kudus akan nanya, akan gitu, dan dia akan mengajar kita apa yang seharusnya kita kerjakan. Ini Tuhan Yesus berkata, domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi begitu kita diselamatkan, dibenarkan, itu bukan kita berarti kita melakukan semau-maunya, tetapi kita ingin mengikuti Kristus sebagai domba-dombanya, mendengarkan suaranya, dan kita aiming menjadi sempurna seperti Yesus. Ya, kalau kita berdosa itu kita ditegur oleh Roh Kudus dan bilang, kamu ini kan anak raja. Kita akan ngerti sendiri. Kalau kita benar-benar menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan kita sudah lahir baru, kita akan menerima teguran itu. Dan Roh Kudus itu ingetin lagi, kamu kan sudah dibenarkan, kamu orang yang sudah dibenarkan, dan Tuhan tetap mengasihi kamu. Whatever it is, Tuhan mengasihi kamu. Jadi kita itu waktu mendengar itu, ya, kalau saya misalnya ditegur gitu karena sering ditegur, jadi saya pikir iya benar juga ya. Saya bilang, Tuhan terima kasih bahwa even though saya melakukan ini itu yang kurang bagus gitu, Tuhan tetap mengasihi saya. Tuhan tetap tidak meninggalkan saya. Tuhan tetap melihat saya righteous. Tuhan tetap melihat saya itu baik di pandangannya. Dan kita, biarlah kita juga dengan teguran-teguran itu makin hari makin menjadi lebih baik, supaya juga perbedaan antara apa yang dilihat Tuhan dengan apa yang dilihat manusia itu makin kecil. Jadi kita juga lebih cocok gitu. Ya, karena itu Roh Kudus itu yang tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi bersama-sama dengan Roh Kudus itu kita berjalan di jalan itu, dan Roh Kudus itu yang akan mengajarkan kita segala sesuatu dan akan mengingatkan kita. Kalau kita misalnya, makanya saya selalu bilang di sel grup, baca saja Alkitab itu. Kalau kamu memang belum mengerti, tapi pokoknya baca gitu. Karena anehnya pengalaman saya sih, kalau saya udah baca ada hal yang nggak ngerti itu kita akan ingat, ini ada tidak begitu ngerti. Tapi mungkin setahun kemudian atau sebulan kemudian kita dengar ada satu khotbah apa, ingat itu kan firman, oh dia lagi ngomong firman itu yang saya nggak ngerti. Jadi kita jadi mengerti karena Roh Kudus itu yang menerangkan kita. Ya, sekarang kita kan berjalan di jalan itu. Kalau mau berjalan di jalan itu sekarang, bagaimana kita tahu bahwa kita itu betul jalannya? Nah, itu dikatakan firman itu, firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman itu pelita di kaki kita. Jadi kalau kita jalan, itu ada terang, jadi kita nggak kesandung. Berarti dalam setiap langkah kita, perbuatan kita baik yang kecil, tindakan kita yang kecil maupun yang besar, itu ada firman Tuhan yang menerangi kita apa yang harus kita lakukan. Jadi baik dalam segala hal kita bergantung kepada Tuhan. Nah, saya ilustrasi sedikit ya, gitu. Waktu saya kerja dulu di farmasi, masih kerja di Pickering, itu saya lewat Taunton Road. Karena Taunton Road itu sepi, enak. Terus sampai Pickering, sampai Brook Road. Nah,
Tapi satu hari itu penuh dengan hujan salju, penuh dengan salju. Itu pinggiran-pinggiran jalanan itu saya tidak bisa lihat, kurang susah lah untuk lihatnya. Jadi penuh salju gitu. Jadi saya jalan pelan-pelan. Mobil-mobil yang nggak tahu kenapa bisa cepat gitu, saya juga heran bisa nyusul gitu. Saya mau ikutin karena saya takut saya tuh keluar dari batas jalanan itu, nggak tahu yang mana. Yang kalau ke kanan itu kan masuk kayak rawa-rawa atau apa gitu. Jadi tapi saya lihat lagi jauh di sana tuh ada mobil. Lampunya kelap-kelip gitu loh, merah, lampu itunya dinyalain. Jalan pelan sekali. Jadi saya pikir, oh, ada orang juga kayak saya ketakutan karena dia pelan gitu. Dan lampunya nyala, ya, saya juga nyalain gitu lampunya, ikut-ikut aja saya pikir. Dan saya lebih cepet dikit sampai kira-kira ada 2 kanleng, ada jarak itu saya di belakangnya gitu. Dia jalan pelan, saya juga jalan pelan. Saya nggak mau nyusul dia karena saya perlu dia gitu. Kalau dia misalnya tiba-tiba menghilang ya berarti ya dia masuk ke lubang gitu ya. Pokoknya dia pasti nyasar gitu. Jadi saya pikir saya ikutin dia. Sesudah berapa lama itu orang juga rupanya sama-sama ketakutan. Jadi dia berhenti, dia mau saya nyusul, dia mau ngikutin saya rupanya. Ya saya kan nggak bodoh gitu ya. Jadi saya juga berhenti. Saya berhenti, dia juga berhenti. Kira-kira ada beberapa menit berhenti, terus akhirnya dia gini tangannya suruh saya maju. Saya udah pura-pura aja saya tahu. Terus akhirnya dia maju juga, maju terus sampai akhirnya kita ketemu dengan jalanan besar yang sudah dibersihkan. Nah ini sebagai ilustrasi juga kita tuh memerlukan petunjuk jalan ya untuk menjaga jangan sampai keluar. Jadi kalau kita jalan dari kiri tadi itu ke kanan situ di jalanan itu supaya jangan sampai keluar itu kayak firman itu terang bagi jalanku itu seperti lampu-lampu, bayangkan kalau jalanan itu seperti lampu-lampu lampu di jalanan dan kita ini berjalan di situ. Jadi kalau kita keluar dari jalur itu firman itu akan mengingatkan kita untuk berjalan karena itu baik sekali kalau kita membaca Alkitab sehingga kita mengetahui banyak firman gitu. Itu ada di Mazmur 119 105. Ya, oleh karena itu iman percaya kita kepada Tuhan Yesus itu yang akan menjaga kita dalam perjalanan kita sehingga sampai kepada kemuliaan. Jadi kita makanya dikatakan seringkali kan orang dengar orang benar akan hidup oleh iman. Itu iman Kristus, dengan iman kepada Kristus itu yang membawa kita berjalan setiap hari. Jadi itu yang akan menolong kita. Ya, kita sekarang saya mempunyai satu kesaksian di mana firman Tuhan itu mengajari saya. Dulu juga ini waktu bekerja juga masih di Pickering, udah lama. Saya mungkin ada beberapa orang yang sudah mendengar kesaksian saya, yaitu waktu saya kerja itu saya suka sekali kerja selama saya kerja itu senengnya bukan main. Saya looking forward untuk kerja. Dan satu hari saya kira-kira jam 10 saya dapat telepon dari orang gitu. Saya angkat, dia tanya, "Kamu kenalin saya enggak?" "Oh ya," saya bilang, saya ingat kamu ini juga dulunya pernah training di tempat saya." Dia itu. Sekarang dia menjadi farmasis di Ajax, saya di Pickering. Terus dia bilang, "Oh, saya lihat, saya baru masuk sebulan yang lalu." "Saya lihat dari list daftar orang-orang yang kerja di sana itu ada nama kamu." Dia bilang gitu. Makanya saya telepon karena saya kan kenal kamu. Terus nomor 1 dia tanya, "Gajimu berapa?" Dalam hati saya, ini orang aneh ya. Kita nggak pernah boleh nanya gaji orang, itu nggak sopan ya. Dan saya ingat dulu waktu tanda tangan itu kita
kita tidak boleh memperbincangkan gaji. Jadi saya bilang rasanya sih kita nggak boleh ngomong. Terus dia bilang, oh nggak apa-apa, gaji saya sekian. Gitu. Terus dia tanya sama saya, gaji kamu nih lebih banyak atau lebih sedikit dari saya? Terus saya bilang lebih sedikit. Terus langsung dia bilang, lebih sedikit. Kenapa kamu mau lebih sedikit? Saya kan lebih muda dari kamu. Saya kan pengalaman saya lebih sedikit. Nah dia masih training, saya udah kelar kan. Saya bantu train dia kan. Terus dan tempatnya satu pickering, satu Ajax, satu zone. Mestinya kan kamu gajinya lebih besar. Kenapa kamu mau? Ayo protes, cepetan protes. Itu loh, saya kasih protes cepetan. Terus saya bilang, ya oke lah. Saya bilang, saya pikir-pikir dulu. Nah, udah, saya sih nggak peduli amat. Terus jam 10 dia telepon lagi. Udah protes belum? Udah protes belum? Nah, saya bilang enggak lah. Saya bilang saya rasanya oke dengan gaji saya segitu. Terus dia bilang protes katanya, banyak loh bedanya. Terus udah saya oke. Saya bilang gitu. Waktu tutup telepon saya jadi pikir. Iya juga. Terus saya mulai hitung. Sekian bedanya kali sekian dalam sebulan sekian dalam iya banyak juga. Saya bilang terus jadi hatinya mulai gak enak ya. Iya benar juga ya, nggak adil gini gitu. Waktu saya lagi begitu, terus saya bilang, aduh Tuhan, saya bilang, mana nih saya kehilangan saya punya damai sejahtera. Saya bilang, tiba-tiba nggak tahu dari mana datangnya ayat ini keluar di kepala tuh. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Nah, itu bisa mendadak ada di dalam pikiran saya. Dan itu biasanya saya udah sering baca itu, tapi tidak berbicara sama sekali sama saya. Pada saat itu juga tiba-tiba ngerti gitu. Iya ya, saya bilang benar juga Tuhan, saya bilang itu orang yang jam 5 dapat ekstra itu kan untungnya dia kan. Loh, kenapa kalau misalnya itu orang yang kerja di Ajax itu dapat lebih banyak gajinya dari saya? Ya itu untungnya dia dong. Saya kan masuk dengan kontrak itu saya happy. Sebelumnya saya sampai jam 11 itu saya masih happy gitu. Kenapa sekarang jadi ribut gitu? Kenapa saya sekarang kehilangan kesenangan saya hanya karena dia dapat lebih banyak, jadi saya mau lebih banyak. Itu kan untungnya dia, itu berkatnya dia. Dan Tuhan ingetin lagi, bergembiralah dengan orang yang bersuka cita, menangislah dengan orang yang berduka cita. Iya benar, saya seharusnya bergembira kalau dia mempunyai gaji yang lebih banyak. Jadi iya benar, saya bilang oke. Saya bilang saya oke gitu, dan saya langsung tenang lagi gitu. Dan benar dia jam 1 siang dia telepon lagi. Udah komplain non katanya. Saya bilang no. Saya cukup dengan gaji saya bilang, dan saya senang sekali, I'm so glad. Saya bilang kamu mendapat gaji yang besar itu. Udah, ya dia kayaknya aneh gitu saya. Ya udah.
yang Tuhan kerjakan ya, beberapa bulan kemudian saya lihat ada lowongan di Richmond Hill. Jadi saya minta pindah ke Richmond Hill. Dari situ waktu saya taken kontrak itu gampang sekali. Dia cuma ada lowongan. Jadi saya cuma tulis surat, tulis email, saya mau pindah ke situ karena lebih dekat rumahnya. Udah, besoknya ditelepon, ada tempat tuh, katanya kamu boleh pindah. Dan gajimu sekian. Waktu saya lihat sekian, saya sampai speechless ya, sampai nggak bisa ngomong karena gaji itu lebih besar dari itu orang. Saya tuh sampai, saya bilang, terus ingat lagi, benar, Tuhan itu luar biasa. Tuhan berkata kan, aku akan memberikan upah kepada orang-orang yang mengasihi aku. Jadi bukannya saya nggak mencari upah gitu, tapi Tuhan memberikan. Jadi saya itu luar biasa, merasa benar-benar luar biasa. Karena itu makanya firman Tuhan itu, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saya bersyukur sekali Tuhan mengingetin. Itu belajar buat saya, untuk saya personally waktu itu, jangan rakus-rakus gitu, jangan greedy, jangan iri sama orang. Bersukacitalah kalau orang itu senang. Jadi saya benar-benar belajar di situ. Dan sekarang juga saya belajar dari hal itu juga, bahwa itulah yang grace ya, kasih karunia. Orang itu yang jam 5 itu mendapat kasih karunia, yang jam 8 itu mendapat keadilan. Karena Tuhan adil, Dia memberikan upah 1 dinar. Itu memang upah orang-orang itu waktu itu 1 dinar. Jadi Dia kasih 1 dinar, betul, dan orang itu terima. Tapi yang jam 5, yang sore itu mendapatkan grace, mendapatkan kasih karunia, makanya dia dapat lebih, bukan karena Tuhan jahat, tapi karena dia itu untungnya itu orang gitu. Jadi saya waktu itu untuk saya lebih gampang untuk mendapat itu pengajaran itu, keselamatan adalah kasih karunia, karena Tuhan itu bukan pekerjaan kita, Tuhan yang memberikan kasih karunia karena kebaikannya gitu. Dan karena itu saya bersyukur bahwa saya pernah membaca firman itu. Kalau saya tidak pernah membaca firman itu, ya mungkin Tuhan bisa kasih tahu secara cara lain, tetapi ini paling gampang gitu. Karena saya sudah kenal firman itu tinggal keluar gitu dan bisa mengerti gitu. Karena itu saya ingin sekali menghimbau gitu kita semua itu untuk lebih membaca lagi Alkitab, baca lagi firman Tuhan, karena ada banyak sekali hal-hal yang Tuhan telah sediakan, karena Tuhan telah mati bagi kita dan Dia telah menyediakan, aku datang supaya engkau memperoleh hidup dalam kelimpahan. Jadi bacalah gitu, dan karena itu tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi itu aja. Jadi saya maksud untuk kita menghimbau supaya kita juga berjalan waktu kita dikuduskan itu, supaya kita makin hari makin seperti sempurna gitu. Terima kasih. Thank you Suyang untuk firman-Nya yang sudah dibagikan kepada kita semua pada hari ini. Tadi nggak tahu kenapa waktu Suyang memberikan satu ayat mengenai firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku, saya kok tiba-tiba teringat satu kejadian. Waktu itu kejadiannya di Bandung, karena mami saya orang Bandung. Kejadiannya di Bandung, saya rasa saya umur sekitar 5 tahun. Dan mami itu karena dia orang Bandung, jadi kita setahun sekali cuti, kita sekeluarga ke Jakarta, papi saya orang Jakarta, kemudian kita pergi ke Bandung, ketemu sama keluarganya mami. Nah, itu kalau malam, mami sama sister-sisternya itu habis makan malam, dia kan namanya Bandung, Jakarta, kota-kota gitu kan banyak yang jual makanan kecil kan. Jadi kalau malam setelah makan malam, mami sama sister-sisternya sama saya, sama cousin-cousin kecil-kecil semuanya, kita suka jalan keluar cari makanan kecil lah ya, kayak pisang goreng, terus makanan enak.
Jadi waktu satu kali, aduh itu saya gak bakal lupa. Kita jalan rame-rame, tapi jalan di depan rumah itu, mami saya tinggal ini kalau ini kereta api, itu rel kereta api tapi jauh, berapa ratus meter, dan ini mereka punya perumahan lama gitu. Nah ini jalan di depannya, dan jalan itu agak gelap. Jadi satu kali pas kita ke sana, mami and her sisters, and then kita kasen-kasen lagi jalan. Saya ingat sekali, tangan kanan saya itu mami pegang, tangan kiri saya, tante saya yang pegang. Di belakang saya ada kasen, ada tante-tante lain. Jadi mereka ngobrol sambil jalan gitu. Dan saya punya kebiasaan itu, nggak tahu kalau jalan itu lihat ke bawah. Saya suka lihat ke bawah. Jadi mereka lagi ngobrol, aduh. Jadi ini jalan, saya kan di tengah, mami saya di sini, my aunt di sini, kita jalan, tangan saya dipegang begini, saya jalan, saya itu bisa melewati satu lubang. Di Indonesia kan banyak riol ya, namanya riol bukan sih? Satu lubang yang sebenarnya bisa diangkat tutupnya atau gimana ya? Namanya riol. Kalau saya ingat tuh namanya riol. Dan itu agak besar kan lubangnya kan karena orang bisa masuk kan. Jadi saya jalan di situ, saya bisa jalan di atas lubang itu yang itunya tutupnya itu diangkat. Jadi saya jalan di atas lubang. Saya taunya saya jalan karena saya lihat air di bawahnya, dan itu lubang kan. Aduh, kalau saya anak kecil pasti jeblos, sudah pasti jeblos. Karena saya lihat, loh kok ada air gitu, ini sibuk ngobrol. Terus saya bilang, mam, saya masih bilang, tadi aku lewatin riol. Ya, mau dia sibuk ngobrol. Kalau dipikir-pikir ya, luar biasa sekali. Luar biasa, tante om saya mau kasih tahu ya. Pasti dari kecil Tuhan itu menyertai. Sekarang tante dan om mungkin rambut sudah putih, sudah berumur, tapi satu hal pegang, Tuhan itu menyertai. Ada apa saja, ada rasa sakit, takut, khawatir, gelisah, sebut nama Tuhan, Yesus. Kadang-kadang kalau kita dalam keadaan yang sangat merasa kayak di lembah gitu ya, atau kadang-kadang merasa sendiri, merasa galau. Kadang-kadang kita nggak bisa berdoa terlalu banyak ya, terlalu panjang. Panggil aja nama Yesus, He's there. Om tante, He's there for you. Oke? Sekarang pengumuman. Nanti setelah acara ini selesai, kita akan makan siang. Kemudian di foyer itu ada produce dari kebun ICC sendiri. Itu satu kantong sudah dikantong-kantongin. Saya lihat ada cabai, ada terong, nggak tahu ada apa lagi. Itu sudah dikantong-kantongin. Satu kantong itu cuma $3. Dan uangnya itu untuk misi. Dan kalau tante om mau bersedia nanti menengok ke foyer, silahkan. Mungkin sudah disediain kotak untuk menaruhkan uangnya. Kemudian setelah kita makan siang, jangan pulang dulu karena masih ada satu acara lagi, yaitu kita akan mendengar satu kesaksian. Baru setelah itu kita akan dessert bersama-sama. Dan kita akan makan siang bersama seperti biasa untuk mereka yang mungkin pakai walker, mungkin pakai wheelchair atau apa, atau yang sulit berjalan untuk antri, disediakan meja di sana, silahkan duduk di sana. Nanti makanan akan di-serve di sana. Sebentar saya make sure saya tidak ada yang ketinggalan. Oke. Saya rasa sudah demikian pengumuman. Oke, kita akan makan siang bersama, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tundukkan kepala saudara, kita akan berdoa. Kita akan mengucap syukur sama Tuhan. Bapa kami yang di dalam sorga, Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk firman yang kami sudah dengar pada siang hari ini. Kau berkati Suyang Tuhan yang sudah menyampaikannya dengan baik. Engkau memberkati setiap daripada kami juga Tuhan yang sudah mendengarkannya. Satu hal yang kami tahu Tuhan, Engkau itu selalu bersama-sama dengan kami. Waktu kami berbaring, waktu kami duduk, waktu kami berjalan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami juga berdoa untuk para senior yang tidak bisa hadir, mungkin mereka sedang sakit. Engkau akan menilik mereka juga. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menyantap makan siang bersama-sama.
Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah menyiapkannya Tuhan. Dan biarlah makanan ini memberikan nutrisius untuk tubuh kami. Terima kasih Tuhan, nanti setelah kami makan siang, kami akan mendengarkan satu kesaksian. Dan kami tahu namamu akan dipermuliakan melalui kesaksian ini. Terima kasih Tuhan, nanti kalau sudah selesai acara, Om, Tante, dan saudara-saudara sekalian akan pulang. Engkau sertai mereka tiba di rumah mereka masing-masing dengan tidak kurang satu apapun juga. Sampai kami bertemu mungkin besok di kebaktian atau di pertemuan lansia bulan Desember. Terima kasih Tuhan karena kami sudah berdoa demi nama anakmu Yesus Kristus. Amin.